Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sekar Dwi Nurjanah. Kali ini kita akan bahas sikap-sikap yang baik di dalam Islam. Yang pertama kita akan bahas tentang sikap musyawarah. Apa sih sikap musyawarah itu teman-teman? Nah, sikap musyawarah itu adalah sikap dimana kita sebagai manusia itu jabatan atau kedudukan atau derajat kita itu tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan di sini itu adalah cara kita bertakwa kepada Allah itu seperti apa sih? Nah, itu yang membedakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya adalah sesungguhnya yang paling mulia dari sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Jadi ayat di atas menjelaskan bahwasannya kita sebagai manusia, laki-laki maupun perempuan, diciptakan dengan derajat yang sama, dengan kedudukan yang sama. Jadi kita dilahirkan di dunia ini, usahakan tidak gampang menjudge orang. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Misal dengan perbedaan kulit, misal yang satunya ada orang bule, satunya orang Papua, yang dimana orang bule ini pastinya kulitnya putih daripada orang Papua yang kulitnya agak gelap. Nah, jangan sampai orang bule ini menjudge orang Papua ini, oh kok dia kulitnya hitam ya, kok dekil seperti ini. Itu tidak boleh. Artinya dia tidak mempunyai sikap yang musyawarah kepada sesama manusia. Nah, kemudian yang kedua di sini ada sikap tawasud. Teman-teman tahu nggak sikap tawasud itu apa? Nah, sikap tawasud itu sikap yang moderat. Jadi sikap ini tuh mengajarkan kita untuk saling menghargai pendapat orang lain. Contoh di suatu forum, contohnya di kelas lah ya. Seringkali kita temukan beberapa pendapat yang itu tidak sejalan dengan cara pola pikir kita. Itu tidak boleh, karena kenapa? Jangan sampai misal si A ini mempunyai pendapat yang sangat bagus, tetapi ada salah satu teman kita itu tidak menyetujuinya karena mungkin cara dia berpikir itu beda. Nah, kita ini tidak boleh serta-merta untuk tidak menghargai atau menjudge bahwasanya itu salah. Kamu tuh salah berpendapat kayak itu. Nah, itu tidak boleh, karena pada dasarnya berarti dia tidak mempunyai sikap yang tawasud. Dia tidak mempunyai sikap yang menghargai kepada sesama manusia. Kemudian di sini Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Yang di sini Allah menjelaskan bahwasanya umat Islam itu dijadikan umat yang moderat. Maksudnya itu gimana? Maksudnya tuh umat Islam diajarkan untuk sikap seimbang. Jadi artinya tidak berburu-buru dalam mengambil keputusan seperti itu. Selanjutnya di sini ada sikap ukhuwah. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup sebatang kara tanpa bantuan orang lain. Dimanapun kita mempunyai rasa susah, pastinya kita aku ternyata nggak bisa hidup sendiri ya gitu. Buktinya apa? Buktinya kita aja nggak bisa kan kalau tanpa Allah. Nah, itu adalah sikap ukhuwah. Jadi sikap ukhuwah itu sikap yang dimana kita itu masih meminta pertolongan kepada manusia lainnya. Jadi karena itu Islam mengajarkan kita pentingnya menjaga ukhuwah atas persaudaraan agar hubungan kita itu tetap baik.
Nah, maka dari itu kita ini sebagai manusia harus saling apa? Kita harus saling membantu. Ketika ada salah satu teman kita yang mungkin kesusahan, kita harus saling membantu. Ketika ada teman kita yang mungkin sedang miskom komunikasi, kita tidak boleh menghakimi satu sama lain. Kita harus membujuk dia agar tidak bermusuhan seperti itu. Kemudian di sini ada sikap fastabaqul khairat. Teman-teman tahu nggak artinya tuh apa? Jadi fastabaqul khairat itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, contohnya kita sebagai pelajar di sini, tentunya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai pelajar. Nah, biasanya sikap ini tuh diterapkan dengan apa ya? Misal kalau kita konteksnya sebagai pelajar itu, kita harus apa? Kita harus rajin belajar, kita harus disiplin, kita harus mengerjakan tugas sesuai dengan deadline-nya. Nah, itu adalah namanya fastabaqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian di sini ada apa ya? Kolaboratif. Kolaboratif itu artinya sikap yang bekerja dengan baik. Misalnya di dalam sekolah itu atau mungkin dalam kampus itu, biasanya kita ada yang namanya suatu kelompokan dalam bertugas. Nah, di dalam kelompokan itu biasanya kita kerjasama dengan teman yang lainnya. Maka dari itu adalah salah satu sifat kolaboratif kita kepada teman untuk mengerjakan tugas. Seperti itu. Kemudian di sini ada sikap optimis. Nah, sikap optimis itu perlu kita miliki ya, karena kenapa? Karena sikap itu yang mengajarkan bahwa kita itu memiliki berpikir yang sangat positif. Jadi kita gak pernah yang namanya tuh mempunyai berpikiran yang negatif seperti itu. Kenapa? Karena orang yang optimis itu pasti dia bawaannya akan tetap semangat dalam mencoba hal apapun. Misal dalam satu contoh, ada teman aku yang dia lomba MTQ, tetapi di dalam satu ruangan itu dia adalah orang yang paling optimis. Dia pantang menyerah. Ya udah, cobalah aja dulu, masalah kalah atau menang itu urusan belakang, kan seperti itu. Nah, itu adalah sikap optimis, karena sikap optimis itu sikap yang dimana kita mempunyai pikiran positif. Dari sikap optimis itu kita bisa belajar bahwasanya kita tidak takut mencoba atau kita tidak takut untuk gagal dalam menjalani sebuah proses seperti itu. Kemudian di sini ada sikap etika dalam berorganisasi. Seringkali kita temukan di dalam dunia perkuliahan, yaitu bekerja juga kan harus dengan etika ya teman-teman. Maka dari etika itu kita berarti sikap atau perilaku yang sangat kita tumbuhkan di dalam berorganisasi itu. Dengan kita mempunyai etika dalam organisasi, pasti kita akan dihormati, kita pasti akan diperlakukan baik dengan teman-teman lainnya, dengan atasan lainnya. Maka dari itu kita ini sebagai pelajar harus wajib mempunyai sikap etika. Contohnya seperti berbicara dengan sopan atau menghargai pendapat teman yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Kita harus mempunyai sikap yang seperti itu, karena dengan etika kita pasti tentunya mempunyai sikap yang tawasud yang tadi saya jelaskan di atas. Kemudian di sini pelajaran yang kita ambil dari sikap musawah, tawasud, ukhuwah, fastabaqul khairat, optimis, kolaboratif, dan etika dalam berorganisasi itu adalah sangat penting
penting kita terapkan dalam diri kita sendiri terutama. Kenapa? Karena dalam sifat ini adalah hal yang paling kita wajib punya lah. Contohnya di lingkungan masyarakat nanti tentunya, apalagi itu ibu-ibu dan bapak-bapak ya, kita harus mempunyai sikap yang saya jelaskan tadi. Karena dengan kita mempunyai sikap tersebut, insya Allah kita akan menjadi orang yang akan disegani dengan banyak orang. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf jikalau masih penjelasannya ini masih kurang benar, atau mungkin penjelasan saya yang penjabarannya masih kurang sangat luas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebih dari salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.